Ketua Umum Partai Demokrat yang juga ayah dari kandidat Gubernur Agus Harimurti Yudhoyono (SBY) menanggapi isu demonstrasi terhadap penistaan agama. Sebenarnya bukan pelanggaran aturan KPUD, bukan termasuk aturan kampanye ansih. Kalau ditarik-tarik ada juga kaitannya, tapi sebetulnya bukan di situ letaknya. Tetapi ini berkaitan dengan pidana. Baik ada atau tidak ada pemilihan gubernur, masalah ini tetap harus diselesaikan. Begitu. Tolong dipisahkan. Ya, itu tadi pernyataan Presiden ke-6 Republik Indonesia SBY. Pak Sirajuddin, ini kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh SBY, sebelumnya juga ada pertemuan-pertemuan terkait 4 November ini. Ini nampaknya elit politik semuanya ingin terlibat dalam 4 November ini atau bagaimana sebetulnya, Pak Sirajuddin? Saya kira iya. Kelihatan di banyak pihak terlibat untuk mendukung atau terlibat untuk menahan supaya tidak lanjut. Tapi intinya meskipun kalau kita lihat memang muaranya ke hukum, proses hukum gitu. Tapi jarang sekali yang mencoba mengambil garis yang lebih netral dalam kaitan dengan persoalan bahwa masih ada yang banyak yang harus diklarifikasi sebelum informasi yang sudah terlanjur menyebar kemana-mana itu betul-betul diyakini dan bisa mempengaruhi pikiran orang. Karena saya kira di elit juga harusnya juga menahan sebentar soal resiko disinformasi atau penyebaran informasi yang terdistorsi ke masyarakat dan diamplifikasi oleh tokoh-tokoh tertentu, tokoh-tokoh selebritis terutama yang secara langsung mengkondem, memprotes itu tanpa klarifikasi dulu. Tapi yang paling penting saya kira begini, dalam konteks pilkada saat ini kita melihat bahwa banyak pihak mencari celah keuntungan di situ. Seandainya mereka bisa melihat bahwa persoalan ini dari sisi yang lebih makro, bahwa menjaga keutuhan bangsa dan mencoba menjaga juga supaya ini tidak bergeser pada soal kebencian tanpa klarifikasi yang pantas gitu. Karena kita sudah punya histori sebelumnya bahwa dukungan massa yang demikian besar itu pada akhirnya menekan pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mengambil keputusan itu. Jangan sampai ini arus massa yang besar itu kemudian mendikte penegak hukum. Tapi itu yang dilakukan sebetulnya kalau kita lihat demonstrasi yang terjadi kan. Dan itulah yang terjadi, makanya itu resiko yang sebetulnya masih mungkin dihindari seandainya ada waktu sebentar jeda gitu diklarifikasi. Tetapi kelihatannya ada political game yang coba ingin diambil juga. Nah ini menarik Mas Henry. Ada political game itu yang tadi disebutkan oleh Mas Sirajuddin Abbas, juga tadi ada celah-celah yang dimainkan oleh elit. Anda melihatnya seperti apa? Memang minggu ini kan saya sebutnya kalau di komunikasi ini komunikasi langkah kuda. Karena bertebaran. Ini bukan karena Pak Jokowi ketemu sama Prabowo ya? Oh iya itu kan sambungannya gitu kan. Saya sih menduganya sambungannya, makanya banyak kuda sekali di baik itu di media sosial maupun di media konvensional. Tapi saya lihat dari pernyataan Pak SBY ini kan memang kita disuguhi drama yang menarik para tokoh bangsa nih kan. Dari kode-kode yang dilontarkan oleh Prabowo dan Jokowi, kemudian ada kode juga dari Pak SBY. Tapi kalau dari press conference yang dilakukan oleh beliau, nyata sekali bahwa ada satu pesan yang ingin digarisbawahi oleh beliau bahwa SBY masih ada. Karena semuanya fokusnya adalah di SBY gitu. Dia mencoba mengklarifikasi banyak hal, semuanya itu SBY begini, SBY begitu. Nah inilah yang menjadi menarik, kenapa sampai akhirnya seorang SBY benar-benar merasa terganggu. Dan dia memanfaatkan isu 4 November ini bukan hanya untuk 4 November loh ya. Tapi dia mengklarifikasi banyak hal, sebetulnya. TPF Munir, rumah, termasuk 9T, dan lain-lain gitu. Jadi ini memang sebuah konstelasi yang semakin menarik di negeri ini, yang juga akhirnya semoga saja setelah ini ada sebuah momentum politik yang besar yang membuat kita menjadi lebih damai dan lebih bagus. Mas BM, ini politik langkah kuda. Kalau di catur itu kan langkah kuda memang agak miring gitu kan, lurus terus miring. Dan bisa lompat. Dia nggak lurus. Ya, kalau saya sih melihatnya justru masalah konteks ya. Menurut saya sih sebagai wartawan tradisional,
itu terganggu nih oleh perang buzzer ini yang benar-benar menghapus konteks lalu memakai penggalan-penggalan untuk kepentingan masing-masing. Sebetulnya kalau kita lihat pidatonya SBY itu soal kalau kita lihat penuh itu kan sedikit sekali yang bicara soal pilkada gubernur. Yang banyak adalah klarifikasi dia pada paling nggak 4 hal yang dia merasa dituduh di medsos maupun media biasa bahwa dia itu dalang dari demo ini, bahwa dia tuh punya uang 9T, kekayaannya kok nggak ikut taks amnesti. Dan ini yang paling sadis menurut saya bahwa dia itu sebetulnya terlibat dalam pembunuhan Munir. Sehingga dia akan diperiksa Jaksa Agung. Padahal kita tahu peristiwa pembunuhan Munir itu terjadi pada era Presiden Mega dan Kepala BIN-nya Pak Hendro. Justru Pak SBY waktu itu sudah dipecat dari Menko Polkam. Dan bahkan ketika jadi presiden dia yang membuka TPF. Jadi ini udah dibalik 180 derajat. Dan yang terakhir soal rumah. Rumah yang katanya dia dapat rumah yang memang sebetulnya haknya bahkan dia paling kecil dapatnya di antara presiden yang lain. Jadi ini dibalik 100% dia tersinggung, dia mengklarifikasi. Lalu ketika dia mengklarifikasi soal dituduh demo itu, dia mau mengklarifikasi, orang kan mengaitkannya dengan anaknya ikut. Jadi ini mau manfaatkan. Jadi dia ngomonglah penggalan seperti itu. Sebetulnya apa yang terjadi di sini sama aja ketika orang melakukan terhadap Ahok yang kalau saya ya hakul yakin kalau kita lihat pidato Ahok dalam konteksnya nggak ada penghinaan sama sekali. Uang orang Islamnya banyak di situ yang nanya-nanya aja assalamualaikum tidak merasa tersinggung saat itu. Tapi kalau di frame diambil penggalan-penggalan lalu diberi arti makna masing-masing, akhirnya jadilah terbentuk frame bahwa Ahok menista agama. Dan sekarang terbentuk frame bahwa SBY itu yang di belakang semua ini. Ini kan framing oleh lawan-lawan politik, bukan the truth. Kalau menurut saya ya. Memang obatnya tadi itu mea culpa tadi. Mea culpa itu dalam bahasa Latin Indonesianya ngaku salah. Nah, Mas Ahok ini mesti belajar dari kultur yang ada sekarang ini. Kalau dia mengaku salah, ungkapan itu menurut saya akan lebih mengobati. Karena ada kultur di Jogja ini. Kalau orang Jogja itu tidak salah pun minta maaf. Minta maaf, ya kan begitu. Malah lebih keras, sing waras ngalah. Nah, tapi soal kuda menguda itu saya begini. Ini memang ada langkah kuda, ada lebaran kuda. Ya kan? Tapi yang penting dari Pak SBY dan nunggang kuda. Tapi yang penting bagi Pak SBY ini beginilah, dia terjebak menurut saya juga kepada jurus-jurus masa lalu yang kesan orang itu jurus Pak SBY dalam berpolitik itu viktimisasi diri dulu. Ini mungkin curhat mungkin, mungkin curhat, dan sebagainya. Tapi orang bilang, ini seperti dulu lah, seperti dia mau dibunuh dan sebagainya, bisa begitu. Gaya dia lah dari dia dulu. Seperti itu. Nah, tetapi memang yang orang di pihak lain juga bisa menafsirkan ini provokasi nih. Yang tentu seperti Mas Bambang ngomongkan. Ini yang provokasi maksudnya Pak SBY. Pak SBY yang mengatakan bahwa ini tuntutan harus dipenuhi. Kalau tidak tadi sampai lebaran kuda ini akan. Padahal cuma kuda lumping. Ya kan, jadi oleh karena itu inilah betul. Sekarang ini menurut saya apa yang diterima terutama oleh para elit itu konteksnya jelas dulu dan utuh supaya tidak kemudian sempalan-sempalan kalau kita baca medsos juga itu kita pun deg-degan loh. Mau dan bisa marah ini. Kenapa? Dan bisa marah. Bisa marah. Meskipun itu keliru, dikoreksi, terlanjur muter kemana-mana sudah. Ini saya kira kita juga. Ada yang lain juga mungkin Pak Kris. Ini soal tata krama politik juga. Di satu sisi Pak Jokowi silaturahmi ke rumahnya Pak Prabowo dan bicara banyak hal yang besar-besar gitu. Seandainya Pak Jokowi mungkin silaturahmi juga ke Pak SBY, ya mungkin ini nggak akan jadi masalah juga. Besar itu kan persis sebelum itu. Nah, tetapi memang kita memahami juga kenapa Pak Jokowi datangnya ke Pak Prabowo. Kalau kita lihat memang kekuatan politik nasional saat ini hanya dua itu memang yang punya banyak konteks yang bisa menghubungkan keduanya. Selain karena DKI juga Gerindra ada di situ, juga memang orang kedua setelah Jokowi yang terkuat di negara ini memang Pak Prabowo. Jadi konteksnya begitu. Dengan Pak SBY memang jauh. Dari sisi Pak Jokowi yang benar gitu, tapi dari sisi psikologi politisi senior gitu ya, saya kira itu kelihatannya sopan santun politik mungkin ya. Tapi kan kita agak lihatnya mengganggu gini, untuk Pak SBY. Itu waktu kunjungan Pak Jokowi melihat Pak Prabowo itu sebagai apa? Kalau sebagai oposisi, kita kan lucu juga, wah ini ada pemegang kekuasaan,
melewatkan 3 jam waktunya, lama loh itu buat presiden kan, untuk berkunjung ke oposisinya. Kan naik kuda memang lama kan Ya, sebetulnya. makanya nggak kan, bisa cepet-cepet kita akhirnya juga. bertanya, ini ada apa? Apakah Pak Jokowi mau menawarkan, ayo Pak kita bergabung ke pemerintahan. Kalau sebagai teman beda lagi, kenapa lagi working hours terus berkunjung? Kalau sebagai tokoh bangsa akhirnya kan cari juga gitu. Pak Jokowi malah berpikir pakem saja. Wah, ini kan sistem presidensial, nggak ada oposisi, tak ada lagi saja. Langsung aja, bisa jadi begitu. Jadi kode-kode itulah yang akhirnya belum terpecahkan sekarang. Kalau saya menafsirkannya berbeda sekali. Kalau menurut saya tuh Pak Jokowi itu kan orang baik. Dia kemana aja mau untuk mengamankan. Jangankan ke mantan presiden, ke tukang beca, ke reporter yang paling muda pun dia undang makan dan dia boleh. Menurut saya masalahnya bukan gitu. Kenapa Pak Jokowi itu ke Pak Prabowo tapi nggak ke Pak SBY? Sederhana aja. Kalau beliau ke Pak SBY, Ibu Mega bisa marah. Iya, marah semua. Ini masalah. Banyak yang marah. Ya, dan semua orang tahu, ya kan? Semua orang tahu. Iya. Jadi karena itu dia wakili, dia ke Prabowo, JK dan Wiranto yang menghadapi SBY. Itu pinternya Raja Jawa lah. Itu Raja Jawa lah. Nah, ini juga ya, biar nggak kacau juga kode-kodenya. Kita akan lanjutkan The Headline di segmen berikut, pemirsa jangan kemana-mana. The Headline masih akan kembali.